Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indah Parawansa, pemimpin tertinggi Muslimat NU yang anggotanya banyak sekali dan nurut semua. Saya punya anggota satu di rumah dan nurut sekali. Bapak-bapak Pemuda, wakil dari Pak Kasdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Pengadilan Tinggi yang mewakili, Bapak-bapak Nyai dari Suriah PBNU Jawa Timur Tanfidia, Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur, dan semua hadirin, para bupati, para wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, tokoh-tokoh agama, dan hadirin semua yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara konflik sosial paling tinggi di Indonesia adalah konflik tanah. Di antara pengaduan kepada pemerintah tentang pelayanan masyarakat yang paling tinggi juga pelayanan tentang tanah. Pengaduan dilapor Mas Bapres, satu hari 1000 yang masuk, 400 tentang tanah. Pengaduan ombudsman juga sama, pengaduan Komnas HAM juga sama. Artinya masalah tanah ini memang masalah yang krusial dan gawat. Ini maklum karena kata Pak Kiai Martin, manusia dan agama-agama samawi manapun pendapatnya sama. Manusia dilahirkan dari tanah, dikembalikan ke dalam tanah, dan akan dibangkitkan lagi ke dalam ke atas tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Yang kami hormati Pak Ketua DPRD senior saya ini juga sama-sama anggota Profesor Roland Gilianson, Pak Musafa Profesor juga. Karena itu ngurus tanah memang bagian dari ngurus aktivitas. Karena manusia diciptakan dari tanah, maka bentuknya manusia juga beda-beda. Ada manusia yang sangat produktif kayak Ibu Khofifah ini, idenya banyak, kerjanya banyak. Berarti saya yakin beliau dulu terbuat dari tanah sawah karena produktif. Ada juga yang orang hobinya konflik. Kalau kan hobinya konflik mungkin itu terbuat dari tanah sengketa. Ada juga yang kayak ibu-ibu wakil bupati Malang, hobinya belanja terus. Mungkin dulu dari tanah pasar, beli sepatu, beli ini, beli itu. Ada yang kayak Pak Abai, kalau dagang rugi terus. Mungkin dulu terbuat dari tanah kuburan. Pak Abai, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, Jawa Timur yang sudah selesai tanah sertifikat wakafnya baru 54%. Tapi masalah sertifikat tanah wakaf ini baru sedikit, karena total tanah di Indonesia itu
190 juta hektar, yang hutan 120 juta, yang tidak hutan 70 juta. Yang 70 juta ini yang menjadi kewenangan kami, yang sudah sertifikat totalnya 55 juta. Jadi PR kami masih 15 juta hektar. Insya Allah selama 5 tahun ini harus kami tuntaskan. Tahun ini nambah lagi sekitar 2 juta hektar. Mungkin tahun depan nambah 4 juta hektar. Terus insya Allah akan kami tuntaskan. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, dari sekian banyak tanah yang disertifikat itu terdapat tanah wakaf. Tanah wakaf nasional yang sudah disertifikatkan baru 42%. Jadi di bawah 50%. Paling tinggi Jawa Tengah. Mohon maaf bukan karena menterinya orang Jawa Tengah itu. Tapi ini Jawa Tengah 78%. Jawa Timur 54%. Paling hancur Sulawesi Selatan 18%. Nah, berdasarkan Jawa Tengah sukses story-nya, salah satunya gandeng kampus. Kemarin KKN tematik di UIN Pekalongan menghasilkan sekali KKN 2.400 sertifikat. Jadi kalau di sini masih kurang 74.000, tahun depan kita minta selain dengan jalur NU, jalur Muhammadiyah, dan jalur tokoh-tokoh agama, kita minta lewat jalur kampus KKN tematik UIN Sunan Ampel, UIN Jember, UIN Kediri, UIN Malang, UIN Tulungagung, kemudian UIN Pamekasan. Kita gerakkan semua sampai itu kampus-kampus besar yang swasta seperti Unisma, kemudian UNSA, Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti kita ajak bersama-sama supaya semua sertifikat tanah ini, tanah wakaf sudah disertifikatkan semua. Kenapa begitu pentingnya? Karena Jawa Timur ini di bawah pimpinan Ibu Khofifah banyak sekali proyek strategis nasional. Biasanya tanah wakaf belum jadi isu sebelum ada proyek strategis nasional karena tanahnya nilainya belum seberapa. Tapi ketika ada proyek strategis nasional, biasanya muncul menjadi sengketa karena rebutan, karena akan ada ganti rugi dari pemerintah atas proyek strategis nasional, apakah jalan tol, apakah jembatan, apakah pelabuhan dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di kampung saya di Kudus sana, yang tukang mewakafkan tanah biasanya orang kaya. Saya yakin di Jawa Timur mungkin sama. Gimana Pak? Sama. Orang kaya, mohon maaf, biasanya istrinya lebih dari satu. Nah, kalau istrinya lebih dari satu, biasanya kalau sudah meninggal, belum disertifikatkan wakafnya, anak dari pos 1 sama anak dari pos 2 yang saling tidak tahu tentang wakaf tersebut, sehingga biasanya konflik. Lebih-lebih kalau anaknya harus nyalon pilkada atau nyalek kalah, cari-cari mana yang bisa dijual. Nah, ini kejadian banyak sekali seperti itu. Karena ini Bapak-Bapak sekalian, mumpung itu belum terjadi di Jawa Timur, ayo kita sertifikatkan bersama tanah-tanah wakafnya. Tadi laporan Pak Kamil dari 72.000 yang belum, ternyata 35.000 belum ada AIN-nya. AIN itu akte ikrar wakaf, harus dicatatkan dulu ke PP pejabat pembuat akte ikrar wakaf, yaitu Pak Ketua Pak Kepala KUA. Karena itu nanti kita minta tolong Pak Kadin Menang untuk sama-sama kita menggunakan KUA dari Komitmen Gubernur supaya 25.000 datang segera di-AIN-kan, kemudian kita sertifikatkan. Tahun depan targetnya harus 40.000 Pak Sek. Jawa Timur harus selesai 40.000, termasuk kuburan kalau bisa segera diwakafkan. Selain wakaf, Bapak-Bapak sekalian, potensi konflik sekaligus mumpung ketemu ini adalah aset yayasan.
Beda sama Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah semua aset atas nama perkumpulan Muhammadiyah. Tapi kalau yang di MUI biasanya ada yang atas nama NU, juga ada atas nama yayasan-yayasan di kampungnya masing-masing. Pemahaman umum orang awam, yayasan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik, pemahaman umum. Karena badan hukum, biasanya badan hukum bentuknya HGB. Kalau HGB ada batasan waktu. Nah, karena pemahamannya HGB dan proses urus HGB lebih ribet daripada SHM, biasanya sertifikat milik yayasan pendidikan, pondok pesantren kemudian dinominasikan di atas namakan ketua, sekretaris atau pengurus lainnya. Akibatnya ketika ketuanya wafat, sekretarisnya wafat, yang tadi tempat dititipi aset tersebut, kadang-kadang anaknya ngaku itu warisannya karena memang sertifikatnya atas nama yang bersangkutan, sehingga muncul konflik. Karena itu bapak-bapak sekalian, pemerintah hari ini membuka kesempatan semua yayasan boleh memiliki tanah sertifikat hak milik. Semua yayasan, terutama yayasan pendidikan, supaya nanti ke depan tidak terjadi konflik. Syaratnya bagaimana? Syaratnya yayasan tersebut minta penunjukan dari Menteri ATR supaya boleh memiliki sertifikat hak milik, dilampiri rekomendasi dari Dirjen Bimas Islam. Karena itu PR NU ke depan dan PR kita semua ke depan. Kalau Muhammadiyah aman ini, saya nggak tahu kalau soal itu bapak Muhammadiyah. Tapi kita meminta ke depan, bapak-bapak sekalian, kerjaan selanjutnya setelah makam adalah mengadvokasi yayasan-yayasan yang menaungi lembaga pendidikan di lingkungan warga NU, anggota MAIN maupun pesantren di lingkungan warga NU, supaya yayasannya sedang mengurus surat dan bisa ditunjuk menjadi sertifikat hak milik. Karena di Jawa Timur saya cek ternyata datanya dari sekian, dari 16.000 yayasan baru 400 yang mengajukan. Berarti apa? Banyak yayasan yang masih asetnya di atas namakan pengurus, dan ini potensi konflik di kemudian hari. Ini advokasi yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak sekalian, kumpul Pak Bupati, dunia pertanahan kita memang ada masalah, terutama sertifikat. Saya sampaikan apa adanya, ini terbuka. Dulunya diumpet-umpetin dan tidak diumumkan sama orang DPR, tapi hari ini mau saya umumkan di depan ibu. Sertifikat yang terbit tahun 1961 sampai tahun 1997, ini potensi masalah dan potensi tumpang tindih kalau tidak segera dimutakhirkan. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena sertifikat tersebut ada sertifikatnya, lampiran belakangnya itu hanya ada gambar tangan, tidak jelas informasinya kanan atas kanan bawah ini batasnya mana dan apa. Kemudian kiri atas kiri bawah batasnya apa tidak jelas. Kenapa dulu begitu? Karena dulu kita mengandalkan tentang sesepuh-sesepuh di kampung tersebut yang tahu tentang riwayat tanah. Lah sementara di dunia ini ternyata segala sesuatu yang berbau riwayat penuh
dengan sengketa. Riwayat hadis sengketa, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Sampai sekarang riwayat nasab juga sengketa. Ada nasab ba'abi, sengketakan, nasab sengketakan dan sebagainya. Termasuk ini riwayat tanah yang berbau dunia penuh dengan sengketa. Sertifikat tanah yang 61 sampai 97 tadi kalau tidak dimutakhirkan, kalau dicek di BPN dilihat plek di dashboardnya komputer, tulisannya belum terdaftar dan tidak terpetakan. Sehingga kalau ada orang lain menduduki tanah tersebut dan bapak-bapak yang sempat menjaga kemudian mendaftarkan ke BPN bahwa surat dari kepala desa dan camat kemudian diukur oleh orang BPN, tidak ada perlawanan dan tidak ada yang jaga, maka terbitlah sertifikat atas nama orang lain. Kemudian tumpang tindih. Ini yang tarik terbaru dan kami kejadian yang menimpa tanahnya Pak Yusuf Kala, wakil presiden, dan kejadian seperti ini. Karena itu bapak-bapak sekalian, ibu bupati, wakil bupati, gubernur, para tokoh agama, saya minta tolong umumkan kepada RT, RW dan masyarakat yang jamaah masjid, ya umumkan kepada jamaah masjid bagi mereka yang punya sertifikat tanah terbit tahun 1961 sampai 1997, tolong daftarkan, mutakhirkan lagi ke kantor ATR BPN supaya aman. Kenapa? Karena sampai saat ini yang model begini jumlahnya masih 12.400.000 se-Indonesia. Di Jawa Timur jumlahnya ada sekitar juta. Di Jawa Timur jumlahnya ada sekitar yang model begini 1.599.000. Ini menyangkut 1.500.000 kakak hitungan saya. Ini kalau tidak segera diatasi potensi konflik luar biasa. Karena ini bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, saya minta tolong sama Ibu Gubernur, Pak Ketua DPRD, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, semua kiai dan tokoh masyarakat yang ada di sini. Ayo kita gerakkan bersama-sama yang punya tanah sertifikat 61 sampai 97 itu, yuk kita mutakhirkan, daftar ulang lagi supaya nyocokin petanya supaya benar-benar tidak diduduki orang nanti. Karena angka 1,5 juta hampir 1,6 ini tinggi sekali. Sekali lagi kami minta demikian yang bisa kita sampaikan. Saya juga poin ini, pertama advokasi wakaf, nomor 2 advokasi yayasan, nomor 3 advokasi sertifikat KB 456 yaitu yang terbit tahun 61 sampai 97. 3 poin ini hari ini saya urut-urut banget. Saya sudah 1 tahun kerja ini, waktu saya masuk jumlahnya 14.800.000, sekarang tinggal 12.400.000. Ini kalau sampai 5 tahun nggak jadi, nggak belum selesai, aku bisa disate sama Pak Presiden dan kita tuntas. Karena ini kita harus kita sukseskan bersama-sama, kita seleksi bersama-sama supaya menghindari konflik. Kata Pak Kiai Matin, darul mafasid yuqaddam ala jalbil masyarakat. Menghindari mafsadat itu
jauh lebih baik daripada membuat kemaslahatan. Ini untuk menghindari mafsadat yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Nyai Khofifah, Ibu Gubernur, Pak Musyafaroh, Pak Jainul Bahar, Pak Jenderal, mau dibantu Pak. Kemudian Pak Sekda, Pak Nyai, Pak Yai Matin, Pak Kepala Surya, Pak Fakih, Sekretaris PBNU, Bapak-bapak dari Muhammadiyah, dari kepolisian, dari Kajari, Dewan Masjid. Sekali lagi matur nuwun, tahun depan kita sinergi dan kolaborasi lagi dengan yang lebih baik, lebih cepat. Kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Tahun depan kita tingkatkan lagi supaya sertifikasinya lebih cepat dan lebih akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya memberikan Bapak Menteri Agama dan Tata Ruang untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama dengan seluruh tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Di sini Bapak Gubernur, Bapak Menteri BPKN Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk dapat bangkit berdiri. Seluruh tamu dan